Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Diberi hati masih minta jantung. Itu adalah pepatah yang menggambarkan kelakuan seorang security mall di Jakarta Timur kepada teman masa kecilnya yang berprofesi sebagai driver ojek online. Sudah diberi tumpangan tidur di rumah sang driver, tapi si security mall merasa menginginkan sesuatu yang lebih besar lagi, dan dia pun rela melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya tersebut. Betul sobat, apapun, hingga pertemanan pun harus berakhir dengan sangat menyedihkan. Apa yang terjadi dalam pertemanan mereka dan apa yang telah dilakukan oleh si security mall tersebut kepada temannya? Kita ikuti video ini sampai akhir ya sobat. Muhammad Arif Widodo atau biasa dipanggil Abib adalah seorang pemuda berusia 39 tahun yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online yang bertempat tinggal di sebuah rumah sederhana di Nusa Penida 3, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Abib tinggal seorang diri di rumah tersebut, bekerja dari pagi sampai larut malam ditekuninya setiap hari untuk bisa sekedar bertahan hidup di kota besar. Pada bulan Februari 2025, Abib menerima sebuah pesan di teleponnya dari seorang kawan lama, sangat lama. Kawannya semasa duduk di bangku sekolah dasar dulu. Lama tidak berkabar, tiba-tiba menghubungi. Ada apa ini? Biasanya sih ada maunya ya kalau begini. Dan benar saja ternyata kawannya tersebut berniat untuk menginap di rumah Abib selama beberapa hari. Nama kawannya tersebut adalah Herdi Jatnika atau Herdi. Usianya 42 tahun, kelahiran 1982. Herdi meminta tolong kepada Abib untuk berkenan menampungnya sementara waktu karena tempat kerja Herdi cukup dekat dengan rumah Abib. Herdi bekerja sebagai seorang security di salah satu mall di Jakarta Timur. Untuk mempermudah mobilitasnya sehari-hari, dia pun memilih untuk menumpang tidur di rumah salah satu teman lamanya di Bekasi. Dengan lapang hati, Abib pun bersedia menampung temannya tersebut di rumah. Entah untuk jangka waktu sebentar, lama, atau bahkan selamanya, Abib tidak terlalu mempermasalahkan. Niatnya hanya untuk mempermudah urusan seorang teman. Maka sejak tanggal 17 Februari 2025, Herdi pun mulai menginap di rumah Abib. Mereka mulai berbincang kembali setelah sekian lama tidak berjumpa, bertukar memori dan bertukar cerita tentang pengalaman hidup yang tidaklah ringan ini sobat. Di dalam rumah yang sederhana tersebut, Abib mulai membagi miliknya untuk dipakai berdua dengan sang teman. Bahkan untuk tidur, Abib harus rela berbagi satu ranjang dengan temannya itu. Mereka tidur dalam satu ranjang beradu punggung. Tidak jarang juga Abib memilih tidur di ruang tamunya dengan hanya beralaskan tikar. Dia lakukan itu semua dengan penuh kerelaan hati. Akhirnya terhitung 11 hari sudah Herdi menumpang tidur di rumah Abib. Dan selama 11 hari tersebut Herdi selalu pulang terlebih dahulu daripada si pemilik rumah. Abib selalu pulang ke rumahnya sendiri di sekitar pukul 11 malam. Kadang Herdi sudah tidur, kadang juga belum. Dan ada yang tidak disadari oleh Abib, ternyata Herdi sering memperhatikan dan mempelajari bagaimana cara Abib membuka pintu rumah yang selalu terkunci dari dalam. Jadi Abib ini akan memasukkan tangannya ke sebuah celah jendela di dekat pintu dan dengan mudah kemudian dia buka kunci pintu tersebut dari dalam. Untuk apa sih Herdi memperhatikan dan mempelajari hal ini? Akan kita ketahui sebentar lagi ya sobat. Pada hari itu, hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 atau 2 hari menjelang bulan Ramadan, Herdi seperti biasa sudah terlebih dahulu pulang sampai di rumah Abib. Malam itu dia memilih untuk beristirahat duluan. Herdi tertidur sampai tiba-tiba dia terbangun di sekitar pukul setengah 12 malam.
Dia melihat ke arah ruang tamu dan tampak Habib temannya sedang tidur lelap di ruang tamu tersebut dengan hanya beralaskan tikar. Melihat itu, Herdi pun memilih untuk kembali melanjutkan tidurnya. Kemudian sekitar pukul 5:30 pagi di hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, jadi hanya 1 hari sebelum bulan Ramadan ya, Herdi sudah bangun dan siap beraktivitas. Dia pun kembali melihat ke arah ruang tamu dan di sana Habib sang kawan masih tampak tidur lelap di atas tikarnya dengan posisi miring ke kiri. Herdi berjalan menuju ke arah belakang rumah dan seolah para setan penggoda manusia tidak mau menyia-nyiakan waktunya sebelum besok dibelenggu di bulan Ramadan, maka mereka pun mulai merasuki pikiran Herdi. Sebuah pikiran yang teramat jahat sobat. Apalagi Herdi melihat sebuah balok kayu yang cukup besar dan panjang di dapur Habib. Herdi pun kemudian mengambil kayu tersebut. Dia berjalan ke arah ruang tamu mendekati tubuh teman lamanya yang masih tertidur dengan sangat lelap. Kemudian dengan cepat dia serangkan kayu tersebut ke kepala samping kanan sang teman. Sebanyak 6 kali dia serang daerah tersebut. Dan terakhir sebagai penutup, Herdi serangkan kayu tersebut ke perut samping kanan Habib sampai cairan merah pun berhamburan keluar dan membasahi lantai ruang tamu. Sepertinya Habib kehilangan nyawanya saat itu juga saat masih tidur dengan lelap tanpa sempat terbangun sobat. Herdi kemudian segera membungkus tubuh Habib yang sudah tidak bernyawa tersebut dengan tikar dan selimut yang ada di sana. Dibawanya tubuh tersebut ke area rumah belakang dan menyembunyikannya di sana. Kemudian Herdi bersihkan ceceran cairan merah di lantai ruang tamu dengan kain pel dan setelah bersih dia ambil handphone, tas serta sepeda motor Habib dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut. Tidak lupa pintu depan dia kunci dari luar dengan posisi kunci ada di bagian dalam rumah. Pokoknya persis seperti cara yang biasa Habib lakukan saat membuka kunci pintu rumah dari arah luar. Herdi kemudian langsung melajukan kendaraan Habib menuju ke rumahnya yang berada di Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Dan di tengah jalan, Herdi membuang handphone dan juga tas Habib ke sebuah sungai di wilayah Arenjaya untuk mengaburkan jejaknya. Dan setelah sampai di rumahnya sendiri, plat nomor kendaraan Habib pun dia lepas, kemudian dia ganti dengan plat nomor lain untuk lagi-lagi menyembunyikan kejahatannya. Dan lebih parahnya lagi sobat, tanpa merasa bersalah sama sekali, Herdi menggunakan sepeda motor Habib itu untuk bekerja sehari-hari, untuk kegiatan sehari-hari. Sementara itu, tubuh tidak bernyawa Habib masih tersembunyi di rumahnya berhari-hari sampai ada seorang tetangga yang kemudian mulai mencium bau kurang sedap dari dalam rumah Habib. Ditambah lagi, kondisi rumah tersebut selalu gelap beberapa hari ini. Senada dengan si tetangga yang mulai curiga, ada seorang teman Habib yang merasakan kejanggalan juga. Habib tidak bisa lagi dihubungi, sudah berhari-hari, tidak seperti biasanya sobat. Dan akhirnya teman tersebut memutuskan untuk pergi ke rumah Habib di Nusa Penida 3 pada hari Senin tanggal 3 Maret malam. Teman tersebut mengajak satu orang lagi untuk pergi menengok Habib di rumahnya. Sesampainya di depan rumah Habib sekitar pukul 8:30 malam, rumah tersebut tampak sangat sunyi dan gelap gulita. Tidak ada lampu yang menyala. Mereka panggil-panggil nama Habib dari luar, tidak ada jawaban juga. Suasana masih sepi. Hingga akhirnya karena saking penasarannya, seorang dari mereka pun masuk ke dalam rumah Habib melalui sebuah jendela yang tidak terkunci. Dia nyalakan senter di handphonenya dan dia mulai mencium aroma yang kurang sedap di dalam rumah itu. Sang teman kemudian menyusuri lorong di rumah tersebut mengikuti arah sumber bau. Dan akhirnya di bagian belakang rumah bau kurang sedap pun semakin jelas sobat. Kemudian di remang-remang cahaya senter HP, sang teman melihat sepasang telapak kaki. Dan setelah didekati, tampaklah kemudian sebuah bungkusan tikar dan selimut yang setelah dilihat lebih jelas lagi dan dibuka ternyata itu adalah tubuh Abi, teman yang sudah mereka cari beberapa hari ini. Astagfirullahaladzim, betapa terkejut teman dari Habib ini sobat. Dia pun segera keluar dari rumah dan melaporkan penemuan ini kepada pihak berwajib. Tidak lama polisi pun datang ke tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tubuh tidak bernyawa Habib yang sudah mulai berbau tampak tertutupi tikar dan selimut dan tampak pula bercak cairan merah.
Di bagian kepala dan perut tampak bekas serangan benda tumpul. Tubuh tersebut pun segera dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Sementara itu, polisi juga mulai mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi termasuk teman dan juga tetangga. Beberapa dari mereka juga mengetahui bahwa Habib ini sudah beberapa hari tinggal bersama seorang teman lama di rumah tersebut. Sepeda motor Habib juga hilang. Dan dari keterangan-keterangan tersebut, fokus polisi pun mulai mencari keberadaan si teman lama yang menumpang di rumah Habib, yaitu Herdi Jatnika. Hingga tidak sampai 24 jam kemudian, tim kepolisian pun berhasil mengamankan si teman tidak tahu diri tersebut di rumahnya sendiri yang terletak di Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Tanpa perlawanan, Herdi pun menyerahkan diri dan ikut ke markas untuk proses interogasi. Dalam interogasinya, Herdi mengakui perbuatannya, di mana dia mengaku baru terlintas keinginan untuk menguasai harta Habib adalah pada pagi hari saat dia bangun di pukul 5:30 dan melihat Habib masih tidur dengan sangat lelap. Dan bertambah kuat keinginannya tersebut ketika dia melihat sebuah balok kayu di dapur. Seketika dia tidak ingat lagi segala kebaikan yang telah Habib lakukan untuknya. Dan dengan segera dia pun mulai menghabisi nyawa temannya tersebut. Betul-betul ya sobat, diberi hati masih minta jantung. Atau kalau orang Jawa bilang nih, ditulung malah mentung, ditolong malah mukul. Aduh, semoga kita dijauhkan dari teman tipe-tipe tanpa hati begini ya sobat ya. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, Herdi pun dijerat dengan pasal berencana dengan ancaman hukmat atau 20 tahun penjara. Semoga mendapatkan hukuman yang maksimal ya sobat ya. Dan untuk saudara kita Muhammad Arif Widodo atau Habib, semoga sudah beristirahat dengan tenang sekarang, pergi di hari Jumat. Semoga benar kepergian yang indah, serta diampuni segala kesalahan dan dosa, dan juga diterima semua amal ibadahmu ya. Amin ya Allah. Demikian sobat, kisah kasus kita kali ini. Tidak banyak informasi lebih mengenai korban dan pelaku, namun Mbak Tiwul tetap ingin mengangkat kasus ini agar sobat semua selalu waspada, karena di luar sana ternyata ada sosok teman seperti Herdi Jatnika ini yang sungguh tidak punya hati. Sudah dibantu malah menghabisi. Jadi ingat ya sobat untuk selalu waspada dan selalu berdoa memohon perlindungan Allah. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.